Kita buka Apps dulu, baru klik menu file di atas, pilih new model, lanjut di model ventilation, kita ikutin aja. Pakai metric, United States, sectionnya pakai ESC 14, season 14, season code-nya 360 16 ya 3118. Nah, untuk struktural kita pakai blank, kita ubah ke 5 juga, terus ini bikin ke 4,5, lanjut 4,5, di numbernya juga 2. Nah, selanjutnya tampilannya begini. Kita klik divide, selanjutnya material properties, new, pilih yang constraint, kedua namanya C2 PA, jadi seperti ikutin 2400, 4700 dikali 7 kali 81. Nah, ini di blok aja, blok. Nah, modif, lanjut. Nah, di sini kita bikin 22, untuk grade-nya juga 22 MPa. Oke, div lagi sini. Oke, lanjut aja. Versinya juga oke. Lanjut kita add new material lagi, kita pilih yang repair. Oke, lanjut kita ketikkan namanya FV400 MPa. Coba lagi kayak tadi, sini ke volumenya di 7850, modulus elastisitasnya di 200.000, modif, berarti kita buka 400 MPa, F nya kita buka ke 400, di FU nya 560, FYE nya 400 dikali 1,2, untuk di FU nya 560 dikali 1,2. Lanjut klik OK. Kita define lagi section properties, frame section. Lanjut kita blok aja, kita delete semua ya. Udah kita delete, kita add yang property yang kita aja. Lanjut namanya kita ubah ke B1 20 kali 40 MCM. Material kita bikin FV 20 MPa yang tadi. Depth width-nya kita ubah ke 200, di width-nya 200. Nah, di sini kita torsinya 0,1, inersia 2-nya ini 0,35, nah 3-nya juga 0,35. Lanjut klik OK. Modif lebar kita bikin M3 design only. Kita bikin FV400 yang tadi ya. Oke. Lanjut OK. Lanjut kita bikin lagi copy properties tapi kita bikin B2 50 kali 50 MPa kali 50 cm. Depth-nya kita pakai 500, width-nya juga 500. Lalu kita modif. Nah, untuk ini sama kayak settingan tadi. Kalau udah sama kita cek aja, lalu oke. Kita bikin lagi copy properties. Untuk di sini kita ubah ke K1 70 kali 70 cm. Nah, depth-nya kita ubah 700, width-nya juga 700. Kita cek lagi modif, sini torsinya doang kita ubah ke 1. Lanjut klik OK. Inersinya kita buat ke 0,7 deh, 0,7. inersia 3 nya juga kita bikin ke 0,7. Lanjut kita klik OK. Kita buka modif rebar, kita pilih yang kolom ya, sini add rebar, kita pencet add common, baru set, kita pilih yang SI, standar internasional, lalu kosongin aja. Oke. Sini kita ganti ke 25, sini juga ke 25. Nah, untuk ini kita
yang atasnya dulu longitudinalnya kita bikin ke 7. Lanjut yang bawahnya kita tambahin di sini SI13. Di sini SI13 kita bikin. Nah, di sini 1,33, sini 13. Klik OK, udah kita ubah lagi ke SI13. Sini kita gantikan 6, bawahnya juga 6. Oke. Lanjut kita cek dulu. Nah, kita coba arahin kursornya ke sini. Udah, langsung kita oke. Lalu kita bikin lagi copy property, kita ubah namanya lagi ke K2 90 ke bukan 60 ke 60 cm ya. Lanjut kita lihat widthnya 600 juga. Body bisa lebar, kita ubah ini jadi 5, ini juga jadi 5. Nah, yang di bawah untuk confinement-nya kita ubah 4 dulunya. Lanjut klik OK. Setelah itu kita akan lanjutkan, yaitu kita akan klik define, lalu section properties, lab section. Setelah itu kita akan add new property, lalu kita akan ganti, yaitu pertama ganti materialnya, yaitu menggunakan beton yang sudah kita desain tadi, itu yang sudah kita tentukan, itu 22 MPa. Lalu namanya kita ganti plat lantai sesuai dengan prelim tadi. Lalu untuk thicknessnya disesuaikan dengan tebalan yang tadi ada di prelim. Setelah itu kita akan ke modifier, kita akan mengganti sesuai SNI, itu lalu yang diganti adalah untuk membran F11 directionnya itu 0,25, begitu juga dengan F22, F12, M11 dan M22, lalu M12. Setelah itu ini sesuai SNI, lalu OK. Setelah itu OK, maka sudah jadi sudah mendefinisikan untuk plat lantai yang kita rencanakan. Ini untuk penghapusan ini sebenarnya opsional, agar tidak mengganggu saja, tapi ya kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Jadi kita akan mendefinisikan, yaitu dinding, kita add new property, untuk namanya kita ganti jadi terserah, yaitu kalau saya shear wall untuk dinding penahan geser, yaitu shear wall 40. Untuk modeling untuk shear wall 40 itu UC itu uncrack. Untuk wall materialnya kita ganti ke FC 22 MPa, lalu kita klik lagi modifier, lalu kita ganti ini sesuai dengan SNI, dimana F11 nya yaitu 0,7, itu juga dengan F22, dan M11 nya kita gantikan 0,1, kita juga dengan M22 dan M12. Lalu OK. Untuk ketebalannya kita ganti menjadi 400 mm, lalu OK, maka sudah terdefinisikan, yaitu shear wall dengan ukuran 40 cm dan uncrack.
Nah, sini kita akan memberikan yaitu grid di tampilan kita itu ada garis-garis itu. Lalu kita setelah buka grid system, kita akan klik modify. Lalu sini tertera yaitu ada base, story 1 atau lantai 2, dan story 3 itu lantai 3. Untuk dimudahkan, base kita ganti dengan lantai 1, begitu juga dengan story 1 kita ganti lantai 2, dan story 2 kita ganti lantai 3. Tingginya ini seharusnya 4,5 meter. Lalu di sebelah yang di tulisan similar tuh itu kenapa lantai 2 tulisan similar to lantai 3, karena untuk memudahkan bila kita mengubah di lantai 3, maka lantai kedua juga terubah bila kita mengubah ke similar story. Lalu setelah itu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita akan klik modify or show grid system. Nah, sini kita akan memberikan garis koordinat yaitu X dan Y dengan tambahan bubble untuk penanda. Nah, setelah set add, maka ada tulisan grid. Setelah itu kita sudah menambahkan 4 grid. Nah, situ untuk koordinatnya itu sesuai dengan bentang kita. Itu kalau bentang saya itu 5, berarti kelipatan 5. Untuk titik A sendiri itu 0, B itu 5, dan C itu 10, dan D itu 15. Y kita melakukan hal yang sama karena Y saya kebetulan 5. Lalu untuk memudahkan, untuk grid ID-nya kita jadikan angka. Nah, untuk bubble size ini bebas ya. Saya ubah 100 karena kalau 120-50 itu terlalu besar, jadi untuk saya 1000 mm tuh. Lalu kita klik OK dan OK, maka muncul untuk gridnya untuk memudahkan kita. Nah, setelah itu maka akan ada garis-garis ini agar kita mudah untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita akan menggambar. Kita akan menggambar itu sebuah, kita akan klik quick draw. Nah, selanjutnya kita akan klik draw column. Maka akan ada tampilan itu di kiri bawah. Nah, kita ubah karena ini kolom, kita ubah ke. Nah, maka setelah kita drag, kolomnya akan terbentuk, yaitu dari lantai 3 sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan menggambar lagi, itu kita akan menggambar dari baloknya. Namun kita ubah ke similar stories biar semuanya terubah. Jangan lupa untuk di kiri bawah itu ada properti, kita ubah dulu ke balok yang kita buat. Lalu setelah itu kita drag dan langsung tergambar yaitu baloknya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan gambar, yaitu menggambarkan draw floor or wall. Lalu kita akan menggambar yaitu quick draw walls untuk menambahkan tembok. Nah, setelah itu seperti yang tadi, kita perhatikan dulu propertinya di bawah. Kita akan pilih karena kita akan menggambar shear wall, maka kita ganti ke shear wall. Untuk karena ini sebuah dinding geser, kita akan menggambarkan dinding geser yaitu di tengah-tengah untuk menahan gaya geser. Nah, itu akan terbentuk seperti ini. Setelah dinding geser terbentuk, kita akan menggambar lagi itu. Setelah itu kita akan lanjut, yaitu akan menggambarkan. Lalu kita klik ke quick draw. Kita akan menggambarkan lantai, itu kita ganti dulu propertinya ke plat lantai yang kita gunakan. Lalu seperti tadi kita drag langsung sehingga terbentuk plat lantai. Seperti sudah dilihat,
Untuk di 2D dan 3D nya sudah terbentuk 4 lantai. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggambar itu sebuah void untuk tangga. Pertama kita klik dulu garis yang akan kita geser, lalu kita akan ke replicate. Lalu di sini ada data X dan Y, itu kita akan menggeser sejauh apa, yaitu di berapa meter ke koordinat X atau berapa meter ke koordinat Y. Nah, di sini saya akan menggeser yaitu sejauh, maka saya akan menggeser garis yang saya pilih itu sejauh Sesuai 2 prelim meter kita. karena 2,5 terlalu jauh gitu ya. Maka sudah terbentuk itu garisnya. Maka setelah itu kita sudah membentuk garis acuan untuk membuat void untuk tangga nanti. Nah, setelah garis bantu untuk menambahkan void sudah ada, kita klik draw, lalu kita akan menggambar untuk menambahkan void, yaitu kita akan klik ke draw wall, lalu draw floor, lalu kita ganti propertinya ke opening, lalu kita pilih daerah yang kita ingin buat void atau lubang untuk membuat tangga. Nah, setelah kita klik, maka akan terbentuk void seperti yang bisa dilihat di 2D dan 3D nya, akan ada lubang. Setelah itu kita akan mendefinisikan dari gaya gempa itu dengan function dan response spectrum. Nah, di sini kita akan mengganti function type-nya ke ASC716. Lalu kita akan add new function. Nah, lalu akan terbuka menu ini, kita ubah namanya jadi Bandar Lampung sesuai daerah kita. Lalu untuk spektral asalnya kita ganti ke 0,883 menyesuaikan daerah. Lalu untuk spektral asalnya langsung second kita ganti ke 0,4372. Untuk ruang periodnya itu 20, dan untuk jenis tanahnya kita di class. Setelah itu kita akan klik OK. Setelah itu sudah terbentuk dari spectrum function gempa Bandar Lampung. Lalu kita akan lanjut mendefinisikan dari load patterns. Nah, setelah itu kita akan menambahkan itu seperti beban hidup, beban mati. Lalu kita akan menambahkan SIDL atau beban mati tambahan yang dengan tipe super dead. Lalu add. Lalu kita akan menambahkan beban atap dengan tipe roof life dan nama LR. Lalu kita akan menambahkan beban hujan yaitu dengan R dengan tipe temperatur. Lalu kita akan menambahkan beban angin yaitu pertama WX, itu beban angin X, lalu kita tambahkan beban angin Y dengan tipe wind, lalu dengan lateral load-nya itu ASC716. Lalu kita akan menambahkan beban gempa X, harusnya dengan tipe seismic, lalu sama dengan lateral load-nya itu ASC716. Lalu kita ke load cases. Kita akan add new case, itu kita akan mengganti load case type-nya ke response spectrum. Lalu kita tambahkan itu load supply-nya. Untuk functionnya kita ganti yang barusan kita buat tadi yaitu Bandar Lampung, dan scale factornya itu 98,065 dikalikan dengan 1/7, maka akan dihasilkan itu 1400,95. Lalu kita akan modify diagram eccentricity-nya. Untuk eccentricity ratio-nya itu sebesar 0,05, lalu OK. Nah, untuk namanya itu akan spec X, lalu kita akan add copy of cases. Nah, selanjutnya kita ganti namanya itu spec Y dengan load name itu U2. Lalu setelah itu klik OK.
Biasanya kita menambahkan load cases, yaitu gempa. Setelah itu kita akan melanjutkan mendefinisikan yaitu kombinasi beban. Kita akan F-nya combo, lalu kita ubah namanya menjadi LRFD, yaitu 1. Nah, lalu kita akan menambahkan kombinasi beban, itu pertama beban mati dengan faktor skala 1,4. Lalu kita akan menambahkan beban beban mati tambahan, yaitu SIDL sebesar dengan scale faktor 1,4 juga. Lalu itu kita akan mendefinisikan dari mesh source. Kita akan klik add new mesh source, lalu pertama kita akan ganti mesh source dari elemen self mass dan additional mass ke specific load patterns. Dimana kita akan menambahkan beban-beban, yaitu pertama beban mati dengan multiplier 1 dengan beban mati tambahan. Lalu kita akan menambahkan beban hidup, yaitu dengan multiplier 0,25. Dengan multiplier 0,25. Add. Lalu oke. Selanjutnya kita blok dulu daerah dari shear wall-nya itu. Lalu kita klik assign. Lalu klik assign, lalu frame dan klik untuk pier label. Dan klik pier label. Nah, sini kita akan berikan label P1 untuk shear wall-nya. Klik OK. Nah, itu akan muncul tulisan P1. Setelah itu lakukan hal yang sama ke semua shear wall. Nah, sehingga setiap shear wall akan memiliki label yaitu P1. Selanjutnya kita akan klik semua part lantainya. Sini kita akan assign, menambahkan beban itu shell load ke uniform. Lalu kita akan pilih beban hidup dengan kita akan menambahkan beban hidup dengan beban sebesar 1,92 itu menurut SNI itu untuk beban hidup dari bangunan rumah itu sendiri. Nah, setelah itu akan muncul
angka di setiap plat lantainya. Berarti kita lakukan hal yang sama. Kita klik assign, lalu ke shell load dan uniform. Kita akan menambahkan beban mati tambahan. Dan beban mati tambahan itu sebesar sebesar 1,44. Kita apply, oke. Nah, bila sudah muncul 1,44, berarti sudah benar, maka kita sudah menambahkan pembebanan ke plat lantainya. Nanti kita akan klik select. Kita akan membuat poly. Selanjutnya kita akan klik select, lalu kita klik object type, lalu kita pilih kita akan pilih for select, maka semua lantai akan kepilih. Lalu kita assign, kita akan klik shell, lalu kita akan menambahkan diafragma, lalu kita klik D1, lalu modify, dan lalu kita modify show diafragma. Kita ubah ke semi rigid, lalu kita klik OK, lalu apply dan OK. Maka sini kita terbentuk diafragma atau dari titik tengah, dari titik tumpu dari bangunan kita. Setelah itu kita ke lantai dasar, lantai 1, kita lalu drag, lalu kita klik assign, lalu kita tambahkan lalu kita drag semua untuk lantai 1, lalu kita assign, kita tambahkan kesandian, itu restrain, dan jadi kita akan menggunakan untuk sini kita akan menggunakan fast restrain yang paling kiri. Lalu oke, maka sendi tumbuh sudah ada di bangunan kita. Lalu kita melanjutkan dengan mendefinisikan ini tadi saya lupa mengganti dari kita lanjut lagi ke loop patterns. Kita lanjut ke define, kita ke patterns. Nah, kita sini akan modify tadi YX nya, modify lateral load. Lalu untuk wind direction dan exposure width nya itu kita modify, maka muncul ini. Oke.
Nah, untuk WY nya kita modify, kita klik modify, lalu expose set with under divide, kita ubah directionnya ke 90 derajat. Nah, kita klik modify, kita ubah ke seismic karena statik ini gempa. Nah, sudah static X seismic dan static X seismic, kita ke modify lateral load. Nah, karena ini seismic seismic X, kita matikan ke direction PY nya, lalu kita ubah ke program calculator ke 0,02 0,75. Lalu kita ubah seismic coefficient itu berdasarkan yang tadi. Itu 0,2 spektral hasilnya itu 0,83, dan spektral assistant 1 secondnya itu ke 0,4372, lalu long period transition periodnya itu ke 20 dan jenis tanahnya D. Lalu kita ubah ke sistem overstrength itu ke 2,5, respon modification R ke 7. Oke, begitu juga ke yang static Y. Kita matikan direction yang X nya, kita ubah sama seperti tadi, itu 0,883, 20 dan jenis tanahnya D, modification R 7, sistem overstrength omega 2,5, dan program calculator-nya itu 0,02 0,75, lalu oke. Nah, setelah itu oke. Setelah itu kita akan menganalisis dari beban dari struktur bangunan kita dan ditambahkan beban. Nah, itu sebelum saya ganti. Nah, setelah saya ganti itu ini kita sudah menggunakan plat lantai 12,5 untuk baloknya itu menggunakan 15 kali 30, dan untuk kolomnya itu sudah saya ganti ke 50 kali 50. Nah, bila kita akan analisis dari kita akan melakukan analisisnya. Nah, seperti ini.
sudah selesai dari tahapan ini. Jadi cukup sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.